Seperti itu. Muslim itu seperti yang menjadi mahal nanti punya tetangga yang baik, lingkungan baik. Nah gimana kalau ingin menjadikan baik? Ini posisikan kita ini sebagai para dai, bukan hakim. Kalau hakim itu tinggal menghakimi saja. Itu tonggo paling elek, tonggo paling Tapi kalau dai beda. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada ikhtiar menjadikan seseorang itu baik. Dan itu ya diawali dengan doa dan keridoan. Kira-kira kalau jenengan iso ndongake tangga ngarep dadi apik gelem napa mboten kira-kira? Nek ning Ramadan iki kira-kira ditampa Gusti Allah mboten kira-kira? Insyaallah. Carane napa Ustaz? Itu sampaikan di hadapan Allah, saya minta maaf ya Allah, saya sudah ridho betul dengan perilaku tetangga yang di depan yang unik dan menarik ini ya Allah. Dia sudah menguji kesabaran. Maka atas ridhoku ini mudah-mudahan kau turunkan keridoan agar tetangga depan rumah ini jadi baik, jadi tobat. Kira-kira kebaikan banyak kita dapatkan gak kira-kira? Banyak, gak ada kerugian kalau kita ingin doakan dia. Gitu. Karena memang kadang-kadang betul apa yang dikatakan Jalaluddin Ar-Rum. Saya minta maaf. Musibah, masalah itu dari siapa tuh sejatinya? Dari siapa itu? Menjadi masalah karena kita mensikapinya tidak benar. Tapi datangnya itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Berarti datangnya kan sepengetahuan Allah. Ya Pak ya? Dan seizinnya. Kalau Allah menolak, kira-kira bisa datang nggak kira-kira? Nggak bisa. Orang mau mencelakakan kamu, itu nggak akan pernah bisa. Itu satu rambut pun itu ada hadisnya yang dihafalkan di kawan-kawan. Ya biadikal khair, itu baik. Hanya saya ingin menjelaskan musibah itu, kalau musibah itu atas izin Allah dan kita yakin itu demi kebaikan kita dalam rangka untuk ujian, dalam tanda petik loh, saya minta maaf. Saya tanya, Allah itu mencintai orang beriman gak kira-kira? Sangat cinta. Kalau musibah itu atas izin Allah dan dari Allah, kira-kira jenengan mencintai musibah itu gak kira-kira? Dia langsung mengatakan tidak kira-kira. Karena Anda belum punya keyakinan bahwa itu bagian dari Allah. Itu yang nanti menjadikan jenengan bisa masuk surga dengan baik itu karena tetangga jenengan itu yang bisa meluluskan ujian itu dengan baik. Itu kalau nasihat saya dengan orang loh. Tapi nasihat saya untuk diri saya sendiri itu beda. Dan jenengan ojo lorati ketika saya nasihati diri saya sendiri. Saya kalau nasihati orang kena masalah musibah, itu saya rangkul, saya hanya sampaikan, kamu mau dikuatkan sama Allah. Ujian ini pasti ada solusinya dan hasilnya bagus. Itu mesti manfaatnya besar. Itu nek aku ngomong karo wong, nek aku ngomong karo awakku dhewe beda. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya itu, Anda tadi sudah mengatakan, karena kokian aku dosa. Nek kowe aja ngomong nek wong mulai musibah ngomong kowe dosa lho. Semakin hancur hidupnya. Ya Pak ya. Itu saya banyak problem masalah sama Allah. Saya kurang dekat sama Allah. Saya banyak maksiat. Saya masih mikirnya masih yang enggak. Oh kan don sehingga jadi jelek. Itu pasti ada aspeknya, ada masalahnya dia bersikap keras, kasar seperti itu. Dosa. Nih aku rawani nih ngomong dia loh nih. Itu kalau saya kena masalah saya akan katakan, ya Allah dosa apa lagi ya Allah yang hari ini ada pada diri saya sehingga problem-problem ini muncul. Apalagi kalau di suasana di tanah haram ya. Tanah haram itu begitu kena masalah, sungguh pikir apa kira-kira? Istighfar. Makanya yang paling besar yang hari ini kita kejar sesungguhnya di Ramadan itu ampunan Allah. Kata malaikat itu diamini sama Rasulullah. Cilaka, rugi besar. Siapa? Orang yang masuk Ramadan dosanya tidak diampuni. Tidak diampuni. Ini makanya mari kita saling mencari itu. Sebagaimana wirid yang dilantunkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha apabila menjumpai malam-malam Lailatul Qadar kira-kira. Kalimat apa Ustaz? Allahumma, ikuti saya, Allahumma innaka
afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah sesungguhnya engkau afuun apa? Maha pengampun. Maha pengampun. Afuun ghafur, maha pengampun. Tuhibbul afwa. Apa? Menerima tobat. Mencintai orang yang minta pengampunan. Orang ngampun itu dia cintai, memaafkan. Ciri orang bertakwa itu wal afina aninas. Lebar kamu punya qalbu, lebar kita punya hati. Yang menjadikan kita sulit memaklumi, sulit mengampuni itu karena hati kita ini sempit. Dadanya sesak. Ya, dadanya sesak. Sudah jam berapa, Bapak? Jam 9. 3. Itu serius. Orang semakin dadanya sempit itu problemnya semakin berat. Itu ada kisah menarik itu. Salah satu kitab, tapi masuk di lingkungan pesantren. Ada seorang santri datang, dunianya dia sudah dapatkan. Orang mengatakan sudah dunia sudah dicapai, kekuasaan, jabatan, kekayaan. Tapi ke kiainya itu dia masih banyak berkeluh kesah atas masalah dan musibahnya. Oleh karena itu kemudian sang kiai itu mengajak beliau yang bersangkutan ini ke tepi danau. Begitu ke tepi danau, sang kiai ini bawa tas, di dalamnya itu ada gelas. Dia ambil dari danau yang bersih itu 1 gelas air kira-kira ini. Kemudian dia apa? Di tas itu ternyata dia membawa garam. Yang bawa garam itu sangat banyak. Dia ambil 1 kepal gini nih, dimasukkan ke dalam gelas. Habis sama gelas diaduk dia bawa sendok. Habis itu santrinya disuruh minum. Kira-kira rasanya apa ini? Asin. Lu kowe ro nyoba lho kowe kok iso ngomong asin. Tapi bayangannya sudah bisa ya kita. Asin itu memang betul komentarnya asin. Habis itu dia ngambil lagi sekepal garam. Dia masukkan di tepi danau. Dia ngambil kayu, dia udah. Habis dia udah terus diambil lagi gelas, diambil dari air danau itu kok ngerasain. Rasanya apa itu? Ya, tetap sama. Hah? Tidak asin. Tawar, seger. Seger danau. Loh, apa bedanya? Airnya sama. Yang beda apa kira-kira? Jumlahnya, kapasitas. Itu nampaknya kalbu jenengan itu sing beda. Maksud Ustaz apa? Yang ada dalam gelas itu kan kecil. Makanya begitu kena musibah yang ukurannya sama, apa yang terjadi kira-kira? Pahit, rekoso. Tapi begitu hati Anda seluas Danau. Oh, rana masalah apa? Wih cilik. Kecil. Ya Pak ya? Iya. Oh, kecil. Itu jadi tergantung hati-hati. Makanya hati-hati loh Pak. Nek akal wi nek dioyak rekoso. Karena masalah kita ini minta solusi tak ndonga. Dimaafkan, ditungake, dimaafkan. Karena apa? Karena kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah diri kita. Kenapa kita punya masalah ya? Karena kita sendiri buat. Loh itu kan gitu. Ini saya minta maaf. Makanya kan proses evaluasinya kan seperti itu. Anda nggak pernah bisa merubah. Anak jenengan aja yang Anda besarkan nggak bisa Anda rubah. Ketika dia punya sikap, yang bisa Anda lakukan adalah meridhoi dia dan mendoakan dia. Oh iya. Oh enggak, dia yang suruh pindah ya. Iya. Itu kalau terdolimi ya, tapi insya Allah wis piye carane kowe dadi ketua RT lah itu. Nanti dipanggil. Nah ini kalau kita itu kita anggap kemungkaran, memang kalau dalam Islam ada step tahap-tahapnya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau pertama ya dengan kekuasaan jenengan. Tak somasi loh, tak lapor ke polisi kan.
Itu dengan kekuasaan kadang-kadang. Dan, wah, alhamdulillah. Maaf, ini sebenarnya masalah kadif, bukan. Ini sebenarnya istrinya itu bagus sekali sama kita, Pak. Dia jualan, kita beli. Cuma suaminya memang di kampung itu setengah rusak. Sama Pak, saudaranya aja dia juga judes, Pak. Gitu. Kita ketemu aja dia nggak pernah bilang ngomong, tapi tahu-tahu dia WA pakai WA istrinya saya, jelek-jelekin keluarga saya. Itu loh Pak, maksudnya. Apakah saya tahu sabar, tapi kalau saya nggak sabar, puasa saya nggak terima, tapi saya tetap juga harus bersabar sesuai cara dong, haruslah dibikin luas. Tidak, yang mau Jawa bilang khususnya sing dawa. Matur nuwun. Udah berpisah aja. Ini jawaban Pak Darmojo yang mudah-mudahan kasih kebaikan, ya, kemanfaatan. Terima kasih atas apresiasinya. Tapi memang betul itu. Tadi sabar itu kadang-kadang teori, tapi begitu dipraktekkan berat kira-kira. Tapi jangan ngomong beratnya itu, tapi memang kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin ganti. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab katanya. Itu nilainya itu tak terhingga, dan itu Allah sendiri nanti akan balas mungkin atas pahala. Mungkin sering-sering baca, Pak. Mungkin sering-sering baca Al-Baqarah 284 Pak, sampai 286. Di situ dijelaskan bahwa Allah memberikan musibah seseorang itu sudah ada ukurannya Pak, tidak di luar kemampuan panjenengan. Nah, panjenengan sering-sering baca surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan Pak. Dijelaskan oleh Allah bahwa semua musibah itu sudah Allah ukur kemampuan manusia. Jadi manusia tidak akan diberi musibah kalau tidak mampu. Di situ dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu itu Allah ada beban sesungguhnya. Allah tidak akan membebani satu di antara kita kaum kecuali kita ini mampu untuk menghadapinya. Ya tadi konsepnya ke korib saja. Kita lebih dekat sama Allah. Karena kalau sudah dekat sama Allah, kita akan berterima kasih. Musibah anak yang nakal dengan anak yang nakal itu kita jadi ahli tahajud kira-kira. Nah anaknya APKB malah lali, jadi sombong, jadi kemana. Hati-hati loh Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu Anda mengharap ampunan loh. Tapi kadang-kadang malah sifat iblis yang muncul dengan kesombongan, dengan ria, merasa paling baik. Wah, aku tadi ketemu Lailatul Qadar, wah tak turi piye kadang-kadang itu. Dan itu seolah-olah kita lah yang mendapatkan itu. Jangan kira siapa tahu yang tidur itu Allah Ta'ala yang sesungguhnya dapatkan kemuliaan, karena memang tidurnya dia berjibaku sangat keras untuk urusan kehidupan dalam rangka untuk meraih kemuliaan dan kebaikan atas dirinya. Kita nggak tahu. Inilah makanya ampunan Allah itu yang kita kejar, dan ya istighfar, karena siapa tahu ya mungkin ada manfaatnya, ada kebaikan. Tapi reconnecting Quran itu saya sepaham. Jadi semua kembalikan kepada Al-Quran. Nanti kalau solusinya Al-Quran, insya Allah kami sepakat. Termasuk ya dalam kehidupan ini, menghadapi masalah, menghadapi problem, udah baca Quran. Itu jadi solusi lah. Jadi solusi, dan banyak hal yang minimal yang meringankan. Karena kadang kita kan tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Tadi Bapak menanyakan apa manfaat yang sudah diambilkan masing-masing. Ini kan manfaatnya berbeda-beda Pak. Panjangan tadi menyampaikan apa yang didapat di bulan Ramadan ini. Itu tuh belum terjawab Pak. Nah kira-kira apa? Kamu udah dapat manfaatnya nggak Ramadan? Sudah Ustaz, apa? Makanya jadi 2 kali. Ada bisa macam-macam. Ya. Tetapi kata kuncinya sebenarnya tadi qorib tadi. Ramadan itu Syahrul Mubarak, itu penuh kebaikan, dan kamu menjadi jauh lebih dekat sama Allah. Nah masalahnya kowe iki cedak kali Gusti Allah ki nyenengke apa nganyelke gitu. Ya, beda-beda. Nah, beda-beda itu. Makanya orang yang bahagia ditinggal Ramadan dia nangis tenan dia. Karena tidak semua dalam posisi yang sama, keadaan yang sama.
Jenengan kan jadi hanya bisanya poso Senin Kamis saja. Maksimal akhirnya Anda jadi poso Daud lah. Itu. Tapi tidak seperti Ramadan yang dalam 1 bulan itu puasa. Dan kebahagiaan yang utama itu ya zakatul fitri itu sebenarnya. Zakatul fitri itu apa tuh? Makan. Ngasih makan. Kenapa dengan ngasih makan? Siapa yang wajib ngasih makan bayar zakat fitri itu siapa? Orang yang mampu. Yang mampu itu kriterianya kayak apa? Ya kalau hari ini ada yang dimakan, Hari ini ada dimakan, ada sisa, dia bayarkan. ya. Pikirnya kan tidak hari kedua, hari ketiga. Ini masalahnya bakdonya awake dhewe iki kesuwen kira-kira. Orang ndang poso sawah gitu. Ya apa ya kira-kira? Loh, itu makanya zakat fitri itu muter loh. Saya tadi ada tamu itu Dewan Kemasjidan itu ada cerita di Pati itu ada satu masjid yang berubah total. Saya ingin makmur, demen kristenisasi sangat kuat. Saya ingin do mlebu Islam karena masjid ini so nyekolahke anak waktu itu belum ada bebas sekolah SD, SMP, SMA dibebaskan semua yang bayar masjid. Itu ketika ada seorang pemuda datang ke sana mengolah yang pertama kali zakat fitri. Zakat tuh, kita zakat fitrah itu loh. Zakatul fitri. Itu apa? Beras itu ya dikumpulke kabeh. Ora dihitung kabeh ning dihitung tok sing melarat tenan sapa, sing yatim sapa dan seterusnya. Habis itu dikasih itu satu orang bisa dapat 1 kuintal dan seterusnya. Ini yang belum terjawab tadi Pak. Saya ingin sampaikan dulu kebahagiaannya Pak. Itu ketika memberi 1 minta 1. Hanya masalahnya kan diantara kita kan kadang-kadang berpikir orang lapar itu butuh makan ya gerbak dodok nih zakat fitri bisa. Ngasih takjil ya hanya berhenti pada hari raya Idul Ramadan. Lah makanya kan saya tadi tanya, kuwi kira-kira nek setiap hari ngasih makanan seneng nopo mboten? Makanya takjil jenengan kapan-kapan mampir nang warung sedekah itu Pak Zena sudah punya ide tapi belum dilanjutkan. Enggak ngerti Pak Zena enggak datang bisa jadi pergi berangkat umroh. Itu di Manahan ada warung sedekah. Setiap hari kami 2000 porsi. Asli 2000 porsi. Mudah-mudahan kasih keberkahan. Dan kesenangannya apa ketika menyajikan, ketika bikin teh. Kami kasih doa mudah-mudahan yang minum teh, minum es ini oleh Allah dilapangkan rezekinya, disehatkan. Oh ini Pak Zainal datang. Kami menyinggung warung sedekah Pak. Ini mau tanya kebahagiaan terbesar Ramadan itu apa ngeita? Puncak cuma bakdo itu ngasih zakat fitrah. Nah ini menarik. Hanya masalahnya kenapa tidak dilanjutkan? Karena pikiran jenengan itu orang dari sedino hari ini mampu, tetapi sesuk. Loh, makanya kan Rasulullah kan sempat diprotes sama orang miskin. Loh, yang namanya ngasih takjil itu kesenangan sing sugih-sugih. Loh, saya tanya orang miskin bisa ngasih takjil tidak? Dengan air putih dan 1 biji kurma. Ini jenengan ampun ngundang kula ngai takjil niku lho. Wah dadi problem, dadi masalah nanti. Loh, niki kan itu. Artinya kan ngasih buka puasa itu kan membatalkan puasa. Ganjaran ini kata. Semangat solidaritasnya itu jadi kuat. Itu ketika kita ingin memberi. Itu ya dengan di situ konsepnya itu seperti ketika Rasulullah Mi'raj itu. Tahu Mi'raj? Mi'raj itu kemana? Naik. Sidroh al-Muntaha itu nikmat gak kira-kira? Ketemu Tuhan nyaman gak kira-kira? Itu di Al-Jannatul Ma'wa tuh. Untung kata saya Muhammad Abdul yang berangkat itu Muhammad Ibnu Abdullah Rasulullah, bukan Muhammad Iqbal. Bukan Muhammad Zainal Abidin kira-kira. Kenapa Muhammad Iqbal? Nek Muhammad Iqbal wis tekan ngono ra gelem hidup. Iya Pak ya. Kowe iki nek wis punya kedudukan jabatan kepengen rekoso napa mboten? Belum jalan berapa periode lagi kira-kira. Lah ini serius, Kanjeng Nabi itu belum turun lagi. Itu Mi'raj itu seperkosa. Lah, inilah bentuk konsep perjuangan. Sama ketika kita menikmati buah jeruk kira-kira. Ngerti syariah itu ya kowe iso ngoncai jeruk, iso nikmati. Ketika nikmati rasa seger jeruk, kowe nikmati posomu dhewe, nikmati salatmu dhewe. Tapi nek orang sudah sampai tingkat hakikat, makrifat, saya minta maaf. Makrifat itu seperti Rasulullah tadi. Itu bahasanya jadi thariqah. Tapi ini fakta. Itu yang kamu pikirkan ketika lihat jeruk, nikmati jeruk. Kowe ora ngumpulke jeruk terus mbok-mboke tasmu dhewe-dhewe ora. Nek kowe mikir iki bijine ditanam apa ora kira-kira. Ya Pak ya. Dan orang kalau sudah menanam biji nggak peduli sesuk kiamat itu tetap buat tanam. Itu bahasa Rasulullah itu.
Kowe ngerti sesuk kiamat kowe hari ini nyekel biji mbok apake kira-kira? Mau tanam. Artinya kan amal itu harus Anda kerjakan. Memberi kontribusi ke kita. Diri kita ini apa? Manfaat kita kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik itu ya orang paling ngasih manfaat. Maka ukurannya sederhana. Nek kowe ora ngerti kadang-kadang, tapi mudah-mudahan kita belum pernah punya pengalaman yang sama. Kowe nek mati kuwi sing nangisi kowe karo sing nyukuri kok endi kira-kira? Alhamdulillah kan ndang mati, alhamdulillah aku wis ndongake berkali-kali akhirnya mati tenan. Enten apa boten ngoten niku? Wadah, naudzubillah. Tapi yang menangis, kenapa menangis? Karena ada merasa yang kehilangan. Ada kemanfaatan yang lenyap. Ayo. Maka mang tekoke bojo jenengan. Bu, aku nek mati kowe nangis opo ora? Wah, bersyukur Mas. Wah, itu bahaya. Alhamdulillah. Ini nilai-nilai kebaikan yang harus kita bangun. Baiti surga itu sudah ada dalam angan kita, dan kelapangan hati, nikmat iman ini, keriduan itulah yang sesungguhnya bagian dari surga paling tinggi. Ya Pak ya, rodiyatam mardiyah fakuli fi ibadi wadhuli jannah. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, dapat kemuliaan, dapat keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.